Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Fadila Libasya dengan NIM 020. Kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai review laporan NBM, yaitu Neraca Bahan Makanan Indonesia pada tahun 2022 hingga 2024. Ini adalah laporan yang saya gunakan. Lalu untuk tujuan laporan ini sendiri itu untuk menghitung ketersediaan pangan nasional, bukan konsumsi individu, dan untuk mengetahui berapa banyak pangan tersedia dari produksi, impor, ekspor, dan stok, juga bisa menilai ketersediaan energi, protein, dan lemak per kapita, lalu menjadi dasar kebijakan pangan dan gizi nasional. Untuk repetisinya sendiri ini tuh NBM dilakukan setiap tahun oleh Badan Pangan Nasional dan BPS, tetapi pada laporan ini itu terdapat data tahun 2022 yaitu sebagai angka tetap, 2023 angka sementara, dan 2024 ini angka sangat sementara. Lalu untuk sampel data nasionalnya sendiri ini jenis dan sumber datanya sudah tertera pada layar. Lalu untuk cara melakukannya sendiri ini itu yang pertama itu mengambil data produksi pangan lokal, lalu menghitung kebutuhan stok, lalu menambahkan impor, mengurangi ekspor, menghitung penyediaan dalam negeri, yang terakhir menghitung pemakaian dalam negeri. Lalu untuk alat datanya sendiri ini tuh nanti semua data komoditas itu dikonversi ke unit yang sama yaitu kilogram per tahun. Lalu dihitung ketersediaan bersihnya itu setelah menghitung waste, pakan, bibit, dan industri. Lalu ini hasil datanya dikonversi ke energi, protein, lemak menggunakan angka komposisi pangan dan dibagi menurut jumlah penduduk sehingga bisa menghasilkan ketersediaan per kapita. Lalu untuk analisis datanya sendiri membandingkan ketersediaan energi dengan rekomendasi, lalu membandingkan ketersediaan protein dengan AKP, analisis tren antar tahun, dan juga membuat PPH atau pola pangan harapan. Lalu untuk penyajian datanya sendiri, ini itu ada grafik garis, ada grafik batang, lalu juga ada tabel dan juga pie chart. Untuk hasil penelitiannya sendiri ini tuh ada ketersediaan energi, protein, dan juga lemak dari tahun 2022 hingga tahun 2024. Lalu juga ada hasil mengenai ketersediaan pangan, skor PPH tiap provinsi, dan juga keragaman penyediaan pangan ini. Untuk yang tahun 2024, skor PPH-nya itu 95,06%. Dari laporan NBM ini itu bisa terlihat bahwa neraca bahan makanan itu memiliki kelebihan di mana menunjukkan alur pangan dari produksi hingga konsumsi. Terus menggunakan standar FAO sehingga konsisten dan dapat dibandingkan antar negara dan tahunnya juga. Dan ini kan sesuai yang tadi saya jelaskan di sampel itu mengandalkan data resmi seperti BPS, Kementan, dan juga Bulog untuk memastikan akurasi dan kredibilitasnya. Tetapi memang ada kekurangan di mana memang ini itu tidak mencerminkan konsumsi secara real sehingga hasil itu cenderung lebih tinggi dari kenyataannya. Lalu untuk stok dan waste ini bergantung pada estimasi yang sering kurang akurat. Lalu konversi pangan ke energi, protein, dan lemak ini masih memakai nilai rata-rata yang belum tentu sesuai dengan kondisi di lapangan. Sehingga cara untuk mengurangi bias dari kekurangan tadi itu dengan menggunakan standar FAO, menjaga konsistensi metode dan menjawab perbedaan antar lembaga. Lalu juga data dari banyak instansi memungkinkan validasi silang, lalu untuk pembaruan tahunan membantu memperbaiki estimasi tahun sebelumnya. Untuk validitasnya sendiri, pada laporan ini itu metode mengikuti FAO Food Balance Sheet yang merupakan standar internasional dalam perhitungan neraca pangan. Lalu data berasal dari lembaga resmi, pemerintah yang memantau protokol pencatatan yang konsisten. Lalu untuk reliabilitasnya sendiri, karena metode ini diterapkan setiap tahun dengan prosedur yang sama sehingga hasilnya stabil dari 2022 hingga 2024. Lalu untuk konsistensi dalam penggunaan sumber data dan struktur laporan memperkuat andalan dari metode ini sendiri. Sehingga kesimpulannya bahwa laporan NBM pada tahun 2022 hingga 2024 ini merupakan laporan nasional untuk melihat ketersediaan pangan Indonesia dengan metode FAO. Kelebihannya sendiri sangat berguna untuk kebijakan negara, tetapi kekurangannya itu tidak bisa mengambil konsumsi nyata dari masyarakat sendiri.
Sekian presentasinya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.